Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Angga. Kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi materi tema ketiga tentang makanan sehat, subtema kedua, pembelajaran kelima. Muatan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu muatan bahasa Indonesia tentang menganalisis kata kunci iklan. Yang kedua, muatan IPA tentang penyakit organ pencernaan dan muatan SBDP tentang memahami pola lantai tari kreasi daerah. Nah, pentingnya makanan sehat. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karenanya, penting bagi anak-anak di usia ini untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun, pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua, dan sebagai pelindung organ-organ penting. Akan tetapi, makanan yang sehat saja tidaklah cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi, serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas. Untuk hidup sehat, bukan hanya makanan sehat dan olahraga yang dibutuhkan, lingkungan yang sehat pun dibutuhkan. Bayangkan jika lingkungan tempat kita tinggal kotor dan menjadi sarang nyamuk. Pastilah kita pun akan merugi. Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dan semuanya dapat diperoleh dengan cara yang cukup sederhana, yaitu menjaga kesehatan lingkungan. Pemerintah kemudian menggunakan media elektronik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama dari bahaya demam berdarah. Berikut adalah sebuah naskah iklan tentang pencegahan demam berdarah. Mintalah beberapa temanmu untuk memeragakan di depan kelas. Iklan elektronik demam berdarah. Pak RT, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenankan saya menyampaikan maksud pertemuan kita kali ini. Tepat pada hari Sabtu nanti, saya mengharapkan bantuan Bapak dan Ibu untuk secara serentak melakukan langkah 3M+ di lingkungan rumah kita masing-masing. Ibu, apa Pak? 3M+ itu? Mengapa kita harus melakukannya? Para ibu kemudian berbisik-bisik dan suasananya menjadi agak riuh. Pak RT, akhir-akhir ini di lingkungan sekitar kita sedang banyak warga yang terkena demam berdarah, Bu. Bulan lalu saja saya mencatat ada 3 orang yang terkena. Penyebabnya adalah nyamuk, dan nyamuk itu menyukai tempat yang kotor. Oleh karenanya, diperlukan langkah 3M+ untuk mengatasinya. Langkah 3M tentunya adalah menguras, menutup, dan mengubur potensi sarang nyamuk. Ditambahkan plus, karena diperlukan upaya dari kita secara pribadi untuk mengatasinya seperti memakai lotion anti nyamuk, kelambu di tempat tidur, menggunakan penyemprot nyamuk baik yang alami atau buatan, dan lain-lain. Ibu, oh begitu, Pak RT, kami siap Pak. Bapak, baik Pak, akan segera kami laksanakan. Para ibu membantu dengan cara menyediakan makanan ringan saja ya. Hahaha, semua orang tertawa. Nah, selanjutnya, setelah kita membaca
percakapan tentang iklan tadi, silahkan sekarang kalian tentukan kata kunci pada iklan tersebut. Perlu diingat, sebelumnya di materi pembelajaran 1, subtema 1 kita sudah belajar tentang pengertian kata kunci dan ciri-cirinya. Yuk, kita simak lagi ya. Kata kunci adalah kata atau konsep dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode, atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-cirinya yaitu terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frasa kata, dua, mengandung kata yang unik yang terdapat pada sebuah bacaan, dan yang ketiga, mewakili sebagian besar topik atau bacaan iklan. Nah, ini harus kalian pegang di ciri-ciri kata kunci yang ketiga. Jadi kata kunci harus mewakili sebagian besar topik atau bacaan iklan. Sudah? Oke, sekarang silahkan kalian amati dulu dari bacaan tersebut di buku kalian yang mewakili sebagian besar topik atau bacaan iklan, ya. Nah, di sini sudah ada 3 kata yang Pak Angga tebalkan, ya. Yang pertama, demam berdarah. Ya, demam berdarah adalah kata kunci karena demam berdarah merupakan bagian paling penting dalam iklan tersebut, karena demam berdarah mewakili sebagian besar pada percakapan itu, karena ngomongnya tentang demam berdarah. Yang kedua, ngomongin apa lagi sih? Ya, kita di iklan tersebut ngomongin juga tentang 3M+, berarti kata kuncinya adalah 3M+, ya. Dan yang ketiga, membicarakan tentang nyamuk, maka kata kuncinya adalah nyamuk, ya. Oke, silahkan dicocokkan dulu dengan jawaban kalian. Kalau masih kurang tepat, silahkan dibetulkan ya. Selanjutnya, kita akan memperhatikan pembicaraan antara Lani dan Udin. Siang hari itu, Lani dan Udin berbincang-bincang mengenai tugas membuat iklan layanan masyarakat tentang upaya menjaga kesehatan. Mereka pun teringat dengan pembelajaran tentang gangguan pada organ pencernaan. Nah, ini ada Lani dan Udin. Lani, tahukah kamu gangguan organ pencernaan yang sering dialami oleh anak-anak? Oh, saya tahu, Din. Itu tuh, jika anak-anak bahkan bayi pun sulit sekali buang air besar. Apa ya yang menyebabkannya? Nah, sistem pencernaan merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal, karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Di sini, selanjutnya kita akan belajar tentang penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Akan ada peta pikiran tentang penyebab-penyebab gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, penyebab gangguan sistem pencernaan yang pertama yaitu makan yang tidak teratur, dengan cara sering menunda makan yang akibatnya ketika makan akan menjadi terlalu kenyang. Yang kedua adalah sering mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman. Yang ketiga, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Yang keempat, kurang mengkonsumsi makanan yang berserat dan yang mengandung vitamin C seperti buah-buahan dan sayuran. Yang kelima, sering menunda buang air besar. Nah, ini adalah penyebab-penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Ada beberapa penyebab gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh beberapa penyebab di atas. Kita sudah membahas mengenai beberapa gangguan. Coba kita mengulas kembali mengenai beberapa gangguan sistem pencernaan tersebut. Yang pertama, gangguan sistem pencernaan yang pertama yaitu MAH. Masih ingat? Kita sempat membahas ini ya.
MAH yaitu gangguan akibat peradangan pada lambung. Penyebab MAH adalah luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejala MAH yaitu berupa nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Cara penyembuhan MAH tergantung pada penyebabnya. Antibiotik dan antasida dapat membantu. Gangguan sistem pencernaan yang kedua yaitu kolera. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteri Vibrio cholerae. Penyebab kolera yaitu bakteri bernama Vibrio cholerae. Gejala kolera ini bisa muncul secara tiba-tiba, mual dan muntah, kram perut, dan dehidrasi. Penyembuhan kolera yaitu dengan pemberian oralit untuk menjaga supaya cairan tubuhnya tetap stabil atau terjaga. Untuk kasus yang parah, mungkin akan dibutuhkan penggantian cairan intravena atau infus. Gangguan pencernaan yang ketiga yaitu diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus. Penyebab diare adalah infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejala diare meliputi perut kembung atau kram, tinja yang encer, rasa mulas atau terkadang mual dan muntah. Cara menyembuhkan diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Ya. Itu adalah 3 contoh gangguan sistem pencernaan. Nah, sekarang kita akan melihat tarian dari daerah di Indonesia. Silahkan disimak baik-baik. Ini sumbernya dari YouTube ya. Nah, setelah kalian melihat videonya tadi, ini adalah gambar contoh tariannya. Coba sekarang kalian lihat, kalian terka ini adalah tarian dari daerah mana? Iya, betul ya. Dilihat dari corak baju yang dipakainya, ini adalah tarian dari daerah Kalimantan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tarian tersebut. Nama tarinya adalah tari kancet papatai. Tari kancet papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Gerakan-gerakan tari kancet papatai yaitu 1. Melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng. 2. Berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang, kemudian kedua tangan bertemu. 3. Kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. 4. Kedua kaki berjingkat, melompat kecil, seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Ini adalah gerakan-gerakan dari tari kancet papatai. Detailnya sudah kalian lihat di
video sebelumnya. Nah, setelah kita belajar tentang tarikan cat papatai, kemudian belajar tentang iklan, belajar tentang penyakit-penyakit organ pencernaan, kita lihat di situ. Ya, di situ ada poster iklan tentang penyakit organ pencernaan. Ini adalah tugas buat kalian hari ini. Yang pertama, lihatlah poster iklan di samping, buatlah poster iklan tentang penyakit organ pencernaan. Poster iklan tersebut harus memuat yang pertama, ada gambar pada iklan. Yang kedua, ada kalimat iklan. Kalimat iklannya meliputi gejala, penyebab, cara mengatasi, dan pengertian dari penyakit pencernaan tersebut, ya. Jadi kalau kalian memilih misalnya memilih diare, maka disebutkan diare itu apa, kemudian penyebabnya apa, gejala bagaimana, dan cara mengatasinya seperti apa, ya. Jangan lupa tambahkan gambar. Gambarnya bisa menggunakan gambar yang diambil dari internet, dari surat kabar, atau digambar dengan tangan sendiri, tentunya dengan menggunakan pensil warna atau krayon, ya. Kemudian tugas kedua kalian yaitu mencatat informasi penting pada pembelajaran hari ini, ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, nanti dikirimkan kepada bapak atau ibu guru kalian. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.